Ya, kaifa halukum? Alhamdulillah, Pak. Ya, mudah-mudahan ya sehat semua ya. Arju minkum kullukum bisihah wa afiyah. Ya, kita akan mulai ya untuk hari ini. Mungkin ada 3 materi ya, atau 3 pasal saya sebut gitu. Namun kayaknya yang satu pasal dulu sudah disampaikan oleh Pak Aceh ya. Nah, namun nanti kita hanya itu sepintas saja, hanya mengingatkan saja barangkali ya. Dan juga minggu ini sudah minggu UTS ya. Biasanya kan 2 minggu ya UTS itu. Biasanya 2 minggu, karena itu kami belum bisa UTS sekarang, insya Allah mungkin minggu depan insya Allah ya. Jadi UTS insya Allah kita lakukan minggu depan gitu ya. Sehingga karena itu saya harap Anda semua sudah bisa menyiapkan untuk UTS ya. Dan juga kalau minggu ini Anda banyak UTS ya, harapannya minggu depan tidak banyak ya, supaya Anda lebih banyak waktu lagi kira-kira ya untuk Palagoh ini gitu ya. Ya, terus sekalian, pada hari ini sekali lagi kita akan membahas lanjutan dari bahasan yang lalu, yaitu berkisar di ilmu badi ya. Ilmu badi. Nah, kita minggu yang lalu sudah mempelajari tentang apa itu namanya? Muqabalah ya. Tibak dan muqabalah. Nah, kali ini insya Allah kita akan masuk ke sajak ya, izdiwaj dan sekali lagi tadi satu lagi jinas, tapi jinas Anda sudah kemarin oleh Pak Aceh ya. Nanti mungkin saya hanya sepintas saja. Artinya kita mencoba melihat contoh-contoh ya di dalam itu. Barangkali ya untuk hari ini ya, supaya nanti materinya sama dengan kelas apa itu? Kelas A ya. Supaya sama dengan kelas A. Ya, saya share dulu. Ya. Apa sudah muncul slide-nya? Slide-nya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita kali ini memasuki tentang sajak ya. Dan seperti biasa saya tampilkan sebelum definisi, saya tampilkan beberapa contoh. Ya, tentunya saya sih harap definisi saya dibuat oleh Anda sendiri nanti ya. Itu saya harap seperti itu ya. Supaya Anda lebih paham tentang hal apa namanya materi-materi ini gitu ya. Ya, baik, saya bacakan dulu, dan ini saya kutip apa namanya contoh-contoh ini dari Quran dan juga dari hadis ya. Ini yang saya sampaikan. Dan karena itu saya berharap Anda coba mengamati sejenak nanti ya, ayat-ayat ini atau contoh-contoh ini maksudnya ya, ayat dan hadis ini. Ini saya ambil 2 ayat dan sambil saya ambil dari 2 surat Al-Quran, satu ya, dari 1 surah Al-Quran, dan saya ambil 2 hadis. Ya. 2 surat Al-Quran, maaf ya. Yaitu dari Al-Waqi'ah. Sebenarnya di Waqi'ah di awalnya sudah ini nanti. Tapi ini saya ambil dari 28 sampai 30. Kemudian juga Al-Mudaththir yang merupakan wahyu yang keberapa? Ya. Mudaththir waktu wahyu keberapa? Halo? 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 Kedua, Pak. Kedua, Pak. Kedua, Pak. Nah, saya ambil itu ayat 1 sampai 7. Kemudian hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Juga ada hadis riwayat Tirmidzi. Dan ini hadis riwayat Tirmidzi menurut ini adalah sahih hadisnya juga. Ya. Tapi kita kan tidak akan membahas hadis sahih dan tidak sahih. Gitu dalam hal ini, masa bodo amat gitu istilahnya gitu ya. Karena kita tidak membahas itu, yang akan kita bahas adalah
kalimat-kalimat di dalam hadis itu, ya, kalimat-kalimat di dalam hadis itu yang akan kita bahas. Ya, saudara sekalian, saya bacakan dulu ya contoh ini, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sidri mahdud wa talhim mandud wa zillim mamdud. Asani, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Al-Mudaththir ya. Ayat 1 sampai 7. 3 As-salis an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin yasbahul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Gitu. Rawal Bukhari. Rabi bin Abdullah ibn Salam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasallu bil laili wan nas niyam tadkhul jannata bisalam. Ini ada 4 contoh gitu ya, yang saya kutip dari Al-Quran dan dari hadis. Nah, karena itu saya ingin silakan Anda perhatikan contoh-contoh ini, kemudian selanjutnya ya, apa yang bisa Anda jelaskan pada kita ya. Silakan Anda perhatikan beberapa menit, 5 menit saya beri waktu ya, untuk memperhatikan ayat dan hadis ini. Ini sekali contoh saja. Ini. Silakan. Halo? Saudara-saudara? Halo? Halo, Pak. Ya, Pak. Masuk ya. Ya, silakan Anda pelajari 5 menit ya. Kemudian nanti apa yang bisa Anda jelaskan ya, dari contoh-contoh ini. Saya beri waktu 5 menit ya. Silakan. Saya tunggu ya, beberapa menit lagi.
Ya. 1 menit lagi. Ya, silakan setelah Anda amati dari berbagai sisi, apa yang bisa Anda jelaskan kepada kami, gitu ya, terkait dengan contoh-contoh tadi. Silakan, siapa? Yang Saya Pak, siapa? Sari Boleh. Tasya. Ya, silakan Sari. Kalau lihat di contoh itu, semua huruf dari kata yang terdapat itu hurufnya sama, Pak. Seperti nomor 1 itu diakhiri dengan dal. Makdud, mandud, sama mamdud. Jadi diakhiri sama dal. Kalau yang contoh kedua itu diakhiri dengan ro. Fa'anzir, fakabir, fatahir, fahjur, tastaksir, fasbir. Kalau yang nomor 3 itu ada Mulkani Yanzilani sama Mamskan Talafan. Yang nomor 4 itu ada Assalam, At-To'am, Yanam, sama Bisalam. Oke. Berdua apa? Kalau nomor 2 dia polanya, kalau yang kedua polanya sama Pak. Nomor 3 maksud saya. Nomor 3. Nomor 3 itu yang Mulkani Yanzilani bukan Pak. Sama yang Mamskan Talafan ya, Talafan. Anda yang lihat senada dengan di nomor 1, nomor 2 yang mana? Senada yang nomor 1 itu yang makhdud, mandud, Ya. sama mamdud. Maksud saya nomor 3 senada, nomor 3 yang seperti dalam nomor 1 dan 2 yang mana? Seperti nomor 1 yang 2. Tadi Anda sudah di atas memberikan atau menjelaskan ya, atau menyampaikan ya. Di situ bunyi-bunyi akhir. Ya kan? Ya. Dal dan ro itu. Ya. Nah, itu untuk nomor 3 bagaimana? Kalau untuk nomor 3 kayaknya dia itu sama gitu Pak. Dua kata. Hah? Malkani Yanzilani itu, Mulukani Yanzilani sama Munfikon Kholfan sama Mamsikan Talfan, dia tuh sama gitu Pak, sama ani, an sama an. Oke, terus berempat tadi udah ya. Oke. Nah, ini artinya apa? Yang bisa Anda itu kan? Yang bisa Anda nyatakan. Jadi dia di setiap akhir kata dalam kalimatnya itu hurufnya sama gitu Pak. Jadi nah kita silakan yang lain atau yang mau menambah, membantah, mengapa lagi? Ya, menguatkan. Saya Pak. Silakan. Kalau yang dari yang saya pahami kalimat siapa? Dia ya. Ya. Merupakan kesamaan huruf akhir. Bentar, Pak. Kesamaan huruf akhir pada dua susunan kalimat atau lebih sehingga membentuk bunyi dan nada huruf yang indah dan berirama. Ini suaranya agak ini ya. Agak apa, timbul tenggelam ya. Luplok. Yang jelas. Ulangi dia. Baik, Pak. Saja adalah kalimat kesamaan huruf akhir pada dua susunan kalimat atau lebih atau kata sehingga membentuk bunyi dan nada huruf yang indah dan berirama. Silakan. Yang lain. Itu dia menyatakan, menyimpulkan dari tadi yang disampaikan oleh itu siapa? Oleh Sari ya tadi.
Jadi tasya. Jadi dia menambah atau membuat lebih definitif lagi. Ya, lebih definitif lagi. Ya, silakan. Yang lain? Siapa lagi? Ya. Haliza? Nah, ini Haliza nyimpen. Pak. Gimana kamu punya pendapat? Kalau yang saya lihat Pak dari contoh-contohnya, jadi asyaja itu ada kata-kata yang dia huruf akhirnya sama tapi beda wazannya. Contohnya kayak fakabir, kayak ada juga yang sama wazannya, terus huruf akhirnya juga sama. Contohnya kayak fakabir, fatohir itu kan dia sama wazannya fa'ala. Sedangkan sama kata tastaksir dia beda wazannya sama fatohir. Tapi dia huruf akhirnya sama, itu diakhiri oleh ro. Gitu. Terus di contoh keempat juga ada kata assalam atau itu kan wazannya beda ya Pak dari kata assalam sama atau tapi dia huruf akhirnya sama, itu diakhiri oleh mim. Salam dan tuan beda gitu. Salam dan tuan beda gitu wajahnya. Sama Pak. Sama ya. Yang beda yang tadi yang fakabir sama tastaksir. Tafsir apa? Tadi yang beda apa? Yang contoh kedua kan ada fakabir, fatohir, sama tastaksir. Oke. Nah dalam satu ayat itu kan ini dalam surat itu kan kata-katanya ada yang sama akhirnya tapi beda wazannya. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi yang berpendapat? Itu siapa tuh? Si apa? Rizky siapa tuh? Asmi Rizky. Ya Pak. Nah, apa pendapat menurut ente? Saya sama yang lain Pak. Tadi perhatian sebenarnya kalau yang hadis kayak kurang nangkep polanya. Cuman kalau yang Al-Quran contoh 1 sama 2 itu jelas banget ketika dibaca itu kata sama semua gitu Pak akhirannya. Itu Pak. Oke. Yusron? Iya Pak. Nah, gimana menurut ente? Sama Pak. Sama apa? Sama hitam, sama merah. Ada beberapa bilangnya sama, semuanya. Sama itu gimana? Ini maksud sama. Ya, oke. Ya, kita lihat ya tadi kawan-kawan Anda sudah betul-betul memberikan satu jalan ya. Itu satu jalan, satu ya yang bisa membuka pikiran kita di situ ya. Ya, kita lihat di contoh pertama di situ fisidrim makhdud ya gitu ya. Wa talhim mamdud wa zillim mamdud gitu ya. Kemudian yang kedua, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa tamnun taksir. Kemudian di nomor 3 di situ Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Nah, nomor 4 afsus salam wa atimut ta'am wa sallu bil laili wan nasi niyam tadkhul jannata bisalam.
Nah, di dalam hal ini kalau kita perhatikan betul seperti apa yang dikatakan oleh kawan-kawan kita ya. Di situ ya, kalau melihat ini maka di sini ada ya, yang nampaknya gitu ya, menonjol ya, yaitu di setiap contoh di atas, di setiap contoh, di setiap nomor tadi, itu ada yang menonjol, ya, yaitu yang memiliki kesamaan di akhir, yang bunyi akhir ya, memiliki kesamaan dalam bunyi akhir. Nomor satu dal, ya, itu ya. Mungkin juga kalau di awal surah Al-Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah, dan seterusnya ya. Nah, itu kalau kita memperhatikan di awal surah Waqiah yang nampaknya tidak beda dengan ini yang di ayat 28-30 dia. Yang beda hanya bunyinya aja ya. Nah, kemudian juga tadi kita melihat di dalam Al-Mudaththir sama gitu ya. Bunyi-bunyi akhir itu menonjol. Kemudian juga di yang ketiga ya. Kemudian juga di yang keempat gitu ya, itu kelihatan. Jadi di dalam hal ini ya, kalau kita melihat sekali lagi bahwa sajak ini adalah dasarnya melihat pada bunyi-bunyi akhir gitu ya. Gitu, melihat pada bunyi-bunyi akhir. Dalam hal ini ada kesamaan ya, bunyi akhir. Tetapi kalau kita lihat bunyi yang sama di sini adalah yang bukan bunyi vokal ya dalam bahasa Arab itu, tapi justru konsonan. Ya, sesuai dengan bahasa Arab itu sendiri, bahwa bunyi dalam bahasa Arab itu adalah yang utama atau yang utama adalah konsonan gitu ya. Kalau vokal itu pengkhusus makna gitu ya, itu kalau vokal. Nah, karena itu di dalam sajak ini yang diperhatikan ada sekali lagi konsonan akhir. Itu yang diperhatikan. Artinya, mulai dari sini bahwa konsonan akhirnya harus sama. Gitu ya. Tadi kalau dal semua gitu ya. Jadi dalam satu, sebut saja lah, paragraf itu ya, di situ akan terdapat kata-kata yang memiliki bunyi akhir sama gitu ya. Dalam ini sama-sama ini. Tetapi sekali lagi bunyi akhir itu yang jadi patokannya bukan konsonan. Jadi bukan A, I, U ya. Bukan konsonan. Bukan vokal, maaf ya. Bukan vokal, jadi bukan A, I, U, tapi justru ya, di situ adalah penentunya ada konsonan gitu ya. Ya. Karena memang kalau vokal di dalam bahasa Arab kan bisa tergantung kepada fungsinya dia sebagai apa. Bisa berubah-ubah gitu ya. Itu kalau vokal gitu ya. Nah, tapi di sini sekali lagi yang paling penting bunyi di akhir itu adalah yang disebut dengan konsonan. Yang para ahli bahasa Arab sering membuat istilahnya dengan istilah huruf. Ya. Huruf itu kan lambang bunyi sebenarnya. Ya, itu dan huruf atau tadi bunyi-bunyi konsonan itu ya. Lihat mamdud, mandud, makhdud ya. Nah, juga di sini tidak memperhatikan vokal yang sebelumnya. Ya. Tidak memperhatikan vokal sebelum konsonan akhir tadi. Apakah vokal sebelumnya mau fathah semua, atau doma semua, atau kasroh semua, atau tidak. Artinya campur. Gitu ya. Tidak ada masalah. Karena yang menjadi perhatian utama di dalam sajak ini adalah bunyi konsonan yang akhir. Gitu ya. Jadi artinya itu harus sama-sama satu bunyi konsonan. Gitu ya. Jadi kalau kalau ad gitu ya. Kalau tadi ya.
dan sebagainya, kira-kira begitu ya, dan sebagainya. Nah itu kemudian yang kedua, yang selanjutnya bahwa ini contoh-contoh ini syair atau nasar. Contoh-contoh ini syair atau nasar? Tahu? Besar, Pak. Nasar ya, karena Quran jelas bukan syair, gitu ya. Ya, apa? Apa ngomong apa barusan? Ya, jadi Quran bukan syair kan, bahkan Allah sendiri sudah menjelaskan. Ya, nasr ya, nasr atau bahasa kitanya apa? Prosa. Prosa ya gitu ya. Prosa. Jadi sajak ini ada kesamaan bunyi akhir ya, tapi di dalam prosa ya. Dan kalau dalam bahasa Indonesia apa sajak? Dalam bahasa Indonesia? Gurindam, Pak, gurindam. Gurindam. Seperti apa? Gurindam berisi hisbi. Hah? Nah, apakah di Indonesia, dalam bahasa Indonesia yang namanya sajak itu hanya di prosa atau juga di puisi? Pantun, Pak, pantun. Puisi pantun, Pak. Pak, puisi lama, Pak. Ya? Di puisi lama. Puisi lama. Prosa? Prosa enggak. Enggak? Di prosa enggak? Hah? Enggak, Pak, di Enggak. prosa. Jadi kebalikan ya? Kebalikan dari bahasa Ya, Pak. Arab ya? Nah, kebalikan dari bahasa Arab. Itu ya, itu jadi terus itunya harus bagaimana? Di akhirnya. Apakah AAA atau AIU, AIAI itu seperti apa? Di puisi, Pak, atau enggak pantun itu biasanya. Ya disebut sajak nih, yang gimana? Adanya di puisi ya gitu. Terus aturannya seperti apa? Aturannya berbeda, Pak. Kalau untuk puisi gurindam itu AAAA, kalau untuk pantun ABAB. Tun itu? Nah kalau kayak itu banyak lagu-lagu ya, yang enggak AA, enggak AB, enggak apa itu. Itu gimana? Sajak bukan? Bahasa Indonesia. Sajak bukan? Oke, ya. Nanti baca lagi ya, yang dalam bahasa Indonesia. Nah, karena Anda orang Indonesia, harus tahu puisi Indonesia, kan gitu ya. Apa harus tahu sajak Indonesia? Nah, ini sajak dalam Arab. Jadi dalam Arab sekali lagi, sajak itu dalam prosa, dalam nasr. Tidak di dalam syair, ya. Tidak di dalam syair. Kemudian juga karena vokal itu ya atau harkat itu adalah bukan yang dominan dalam bunyi bahasa Arab, dalam kata-kata bahasa Arab, ya, dalam kosakata bahasa Arab, maka vokal tidak bisa dijadikan patokan, gitu ya. Nah, yang dijadikan patokannya dalam bahasa Arab ini adalah konsonannya, karena itu adalah ya, bunyi yang utama, gitu ya, bunyi yang asal, bunyi yang utama lah disebut gitu ya, atau bunyi yang dominan, di situ. Ya. Jadi di situ penentunya adalah bukan di vokal sekali tapi di ini, jadi ya dal semua gitu ya, intinya kan gitu ya, dal di ujung-ujungnya itu begitu ya. Nah nanti dalnya misalnya mau berharkat kasro, berharkat doma, atau berharkat apa itu fathah, itu tidak menjadi patokan untuk apa namanya sajak ya di dalam bahasa Arab ini gitu ya. Oke. Nah, ini kesimpulannya di bawah ini, sajak adalah al-kalamul muqaffa ghairu syiri. Nah, jadi itunya, kata-katanya itu berkofiyah, gitu ya. Gitu ya, jadi berkofiyah. Kopiah itu apa kopiah? Ya, kopiah apa? Kata arud apa?
Sudah belajar arut belum? Ya? Halo? Udah Pak, udah. Sudah belajar? Kopi itu apa? Akhir. Ini akhir Pak. Prima akhir Pak. Jadi Bunyi akhir dalam Prima bait akhir. Nah, dia terus kemudian di bait itu apa di setiap itu, di setiap apa satar ya namanya, setiap satar, rima setiap satar atau bunyi setiap satar. Yang pertama satar awal juga harus begitu, satar dua juga begitu, ya. Gimana? Halo? Halo Pak. Ya. Iya Pak. Dua-duanya satar awal satar sani. Tidak Pak, hanya satar sani aja yang wajib sama. Yang disebut kofiah. Iya. Kofiahnya terdapat pada satar sani aja. Iya. Terus Ya Pak. yang di satar awal apa namanya? Awalnya di sana. Majus bukan sih? Lupa Pak. Apa? Ya. Itu di arut. Apa? Hujan? Mana hujan? Nah, ini hanya nyimpan tas ya. Namanya itu kayak begitu. Hanya nyimpan tas di kelas. Andanya terus jajan di kantin. Gitu ya. Baik ya. Apa namanya, kembali ya kepada tadi dalam bahasa kita. Jadi sajadah bisa dinyatakan kalamul muqaffa tetapi gair syair, atau ittifaq awakhiril jumal fil harfil akhir. Jadi ada kesamaan di akhir kata, di akhir kalimat ya, yaitu pada huruf akhir. Jadi di akhir kalimat di situ ada kesamaan, ya, ada kesamaan sebetulnya bunyi, gitu ya, ada kesamaan bunyi di situ, sehingga nanti terdengar gitu ya, lebih indah gitu ya, bisa membuat telinga itu nyaman gitu ya, enak, kira-kira begitu ya. Nah itu adalah saja ya. Nah kita lihat tadi misalnya dengan nomor 4 absus salam, ini yang menjadi masalah mimnya ya. Yang jadi masalah adalah mimnya. Absus salam, kemudian atimut ta'am, wasallu bil lail wan niyasun niyam, dan tadkhul jannata bisalam. Nah di dalam hal ini kalau kita perhatikan kata salam gitu ya, salam to'am itu apa namanya ya, pola-polanya sama. Kemudian sebelum mim semuanya ada alif ya. Tetapi sekali lagi itu tidak menjadi perhatian saja, tidak menjadi ketentuan. Kita lihat saja di yang lain tadi ada mungkin contoh di yang nomor 2 lagi di situ ya. Ini yang menguatkan. Yang lain tadi hir apanya? Ir yang tadi misalnya itu ya ayyuhal mudassir tu ir ya. Hum fa'anzir ir juga. Warabbaka fakabbir ir juga. Wasyabaka fatahhir. Tapi begitu warujja fahjur. Tidak fahjir ya. Nah, itu warujja fahjur. Jadi karena itu di dalam hal ini ya tidak melihat bunyi yang sebelumnya. Nah, yang penting bunyi akhir itu sendiri ya. Itu yang berupa sebut saja konsonan. Ya baik konsonan yang benar-benar konsonan maupun semivokal, apa namanya? Asbaul harkah maksudnya. Asbaul harkah ataupun ansaful harkah mungkin gitu ya. Iya, itu barangkali ya di dalam ini ya.
saja di dalam bahasa Arab tadi. Ya. Nah kemudian juga sebenarnya kita lihat yang khalfa talafa gitu ya. Itu khalafa Allah ma'ati munfikon khalafa gitu ya. Khalafa. Nah di dalam hal ini ya, satu laginya memestikan talafa di situ ya. Nah di dalam hal ini sekali lagi ya, tidak melihat baik yang sudah maupun sebelumnya. Ya, saya sebut sudah dan sebelumnya ya, karena di sini misalnya yang jadi contoh itu di dalam hadis ini adalah fa-nya. Ya. Jadi bukan alifnya. Karena alif di situ adalah alif yang menunjukkan bahwa di situ adalah vokal di situ adalah tanwin fathah. Gitu ya. Jadi bukan alif di situ bukan tanda mad. Gitu ya. Bukan sebagai tanda mad. Bukan karena misalnya begini, kalau dia berhenti di situ wakaf di situ misalnya dalam tajwid ya, dalam baca Quran, maka harus harus bervokal panjang seperti ini, talafa gitu ya, khalafa gitu ya. Itu bukan itu. Sebab nanti di dalam hal ini kalaupun nanti tidak ada alif ya, tidak ada alif asal itu tanwin fathah, maka harus dalam istilah tajwid disebut apa? Jadikan mad apa? Mad apa? Ya, dalam tajwid khalapan jadi khalafa ya. Jadi kemudian apa lagi? Talafan jadi talafa, hajaron jadi hajaron. Mad iwad bukan Pak? Iwad ya, itu namanya mad iwad. Jadi sekali lagi bukan karena alif itu panjang ya, tapi karena tanwin tadi, tanwinnya tanwin fathah. Nah, dan kalau di situ berhenti, maka tanwin fathah itu ya berubah menjadi vokal ya, menjadi vokal pendek dan vokal panjang. Jadi dalam tulisannya mau ada alif mau enggak sama. Karena mohon maaf ini suka ada juga ini sedikit belok ya. Suka ada dan banyak itu. Ya. Dianggapnya yang namanya mad iwad itu kalau ada alifnya tanwinnya itu. Gitu ya, seperti khalapan talapan ini ya. Dianggap kalau tidak ada tidak disebut mad iwad. Gitu ya. Misalnya hamzah sering kan ya. Hamzah itu kan tidak suka dikasih alif sudah hamzah. Contoh misalnya dalam Quran apa itu? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira. Rijalan katsira wa nisa. Gitu ya. Sering bacanya hanya wa nisa. Udah begitu. Dan tentunya itu menyalahi mad iwad. Itu. Harusnya wanisa gitu ya. Walaupun di situ tidak ada alif karena ada tanwin patah diwakafkan. Gitu ya. Jadi Anda kalau bisa baca gitu dikoreksi. Ya. Harus diubah. Kalau wanisa saja di situ. Harusnya wanisaan, asalnya wanisaan menjadi wanisa itu harusnya begitu. Oke, kembali ya. Nah, di sini dalam karena itu tadi, maka dalam khalafa dan talafa ini ya, yang menjadi huruf akhirnya yang dianggap dalam sajak ini adalah fa-nya, bukan alifnya. Gitu ya. Bedanya khalafan, talafan kan kita sana. Jadi fa-nya bukan alifnya ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak kita langsung izdiwaj ya. Langsung izdiwaj ya. Nah, mari kita perhatikan lagi. Ada itunya slide-nya? Ada nampak? Ya, Pak, sudah nampak. Ya, coba kita perhatikan lagi, silakan. Anda perhatikan beberapa menit
Silakan Anda baca. Ya, atau saya baca dulu ya. Saya baca dulu sebelum Anda memperhatikan nanti. An Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallam yataqarabuz zaman yanqusul amal wa yalqas syuhha ya wa yaksurul apa ya? Harj gitu ya. Wa yaksurul harj. Qalu wa mal harj? Qala al-qatlu. Rawahul Bukhari ini. Ya. Kemudian hadis kedua. Ini Sayyidina Ali ya. Ini disebut dengan hadis sahabi barangkali ya. Ini disebut dengan hadis sahabi. Sayyidina Ali ketika mensifati dunia, beliau mengatakan awwaluha ya, ana gitu ya. Ana awwaluha ana wa akhiruha fana halaluha hisab haramuha iqab man sahha fiha amina wa man marada fiha nadima wa man istaghna fiha futina wa man iftaqarra fiha hazina wa man sa'alaha fatathu wa man qa'ada anha atathu wa man nazara ilaiha a'mathu gitu ya. Wa man nazara biha basirtu gitu ya. Basiratu maaf ya. Wa man nazara biha basiratu. Nah ini apa contoh-contoh. Silakan apa yang Anda bisa itu kan. Ya. Perhatikan dulu beberapa menit. Ya Allah. Masih ngantuk banget. Ya. Oke, silakan siapa yang mau berkomentar? Siapa yang berkomentar? Silakan. Silakan, siapa yang berkomentar? Anis, Saul? Ada berkomentar? Bentar, Pak. Hah? Silakan, amati dulu. Lagi. Ada? Mau? Silakan. Seperti itu. Laki-lakinya dari tadi baru beberapa orang yang kedengaran. Isbi, silakan. Iya Pak. Ya, silakan. Mau berkomentar? Dari saya tidak ada komentar apa-apa Pak. Saya masih mengamati ya, Pak dan ya, silakan amati dulu. Ya, saya lanjut amati dulu ya Pak ya. Silakan amati dulu, silakan. Berapa menit? Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, cukup ya. Silakan. Coba yang berkomentar, yang memberi komentar, artinya memberi pendapat. Silakan, Fauzan. Yusron, dari tadi mana Yusron? Ya Pak. Ya, silakan Anda punya ini. Pak, mau nanya Pak, di penggalan kalimat pihak Hajina, apa
Ini Hajana Pak. Hajna. Gimana? Hajina. Hajina. Iya Pak. Wa man iftaqara fiha hazina. Iya. Gitu ya. Jadi dalam urusan dunia, kalau fakir sedih, gitu ya. Kalau fakir selalu prihatin. Itu sifat dunia, kata Sayyidina Ali. Kalau kaya fatina. Gitu. Kalau sakit nadima, kalau sehat amina. Dulunya. Ya, silakan. Ada? Mau coba deh, Pak. Oke. Kayaknya kalau di sini dia hampir mirip wazannya ya, Pak. Ya. Jadi walaupun zaman sama amal itu wazannya nggak sama, tapi kalau diucapkan hampir sama wazannya. Dalam Terus? pendengar telinga tuh hampir sama. Terus? Sama dia itu, tapi ada juga di contoh kedua itu wazannya sama, Pak. Terus? Kayak ina, finaa, fanaa, naat itu sampai ke bawahnya atasku, amatku dan lain-lainnya. Terus dia itu tidak terikat kayak sajak tadi kayaknya, Pak. Jadi dia nggak terlalu belakang konsonannya tuh harus sama, soalnya di contoh pertama itu yang pertama nun dan kedua lam gitu. Jadi yang jadi titik itunya mana? Sentralnya sebut saja lah gitu ya. Untuk izdiwaj ini. Mana? Ya. Kayaknya kata terakhirnya ya, Pak. Di dalam kalimat. Katanya bukan hurufnya. Oke. Ini kata sari, ya, katanya di sini bukan huruf. Ya, kalau tadi di mana? Sajak adalah huruf ya. Itu, sari. Iya, Pak. Huruf akhir gitu ya. Maka di sini kalimat, kata gitu ya. Kata akhir gitu. Iya. Oke, silakan yang lain. Kata sari di sini ada di kata akhir. Ya. Silakan siapa yang punya itu? Punya pendapat. Mau menguatkan atau mau membantah? Yuk. Itu Sari tadi sudah punya pendapat seperti itu. Siapa yang mendukung, siapa yang menentang. Gitu ya. Haliza. Gimana Hisbi? Punya ini? Iya Bapak. Ya silakan, apa kesimpulan Anda? Dari saya sih setuju sama yang Tasya bilang tadi Pak. Seperti siapa? Seperti yang Tasya bilang tadi Pak. Apa? Pak Punten Pak, ini presentasinya hitam di saya Pak, nggak ada tampilan. Apa udah berhenti ya Pak ya? Iya Pak, betul. Itu? Iya, layarnya gelap soalnya Pak. Saya tadi mau melihat lagi tadi. Ada sekarang? Nah, ada Pak, ada. Oke. Jadi gini ya, oke kilo ya. Di dalam hal ini ya, untuk izdiwaj ini jelas berbeda dengan sajak tadi ya. Kalau sajak yang diperhatikan hanya satu bunyi akhir saja. Gitu, yaitu pun konsonan ya. Itu kalau dalam sajak. Jadi yang diperhatikan hanya bunyi akhir saja, yaitu konsonan akhir. Itu dari akhir dari apa tadi? Sebut saja mungkin akhir kalimat atau akhir tuturan di situ ya. Bisa jadi gitu ya. Yang jelas akhir-akhir kalimat tadi ya, akhir kalimat.
Nah, sedangkan di dalam izdiwaj ini yang diperhatikan adalah bukan juga kata, apalagi tadi bunyi ya. Kata pun bukan. Tapi di sini adalah yang diperhatikan adalah kalimat ruang lingkupnya. Nah, di dalam hal ini ya, coba Anda perhatikan. Yataqarabuz zaman yang kusul amal. Yalqasyah syahhu. Maaf, yalqasyuhha ini ya. Yalqasyuh ya. Dan yaksurul haraj. Coba. Di sini Kan dua lafaz yang berdampingan bukan, Pak? Nah, jadi di situ bukan lafal ya, bukan kata tapi kalimat. Ada satu kalimat yataqarab az-zaman, itu kalimat. Yang kusul amal kalimat. Yalqasyuh itu juga kalimat. Yaksurul haraj itu juga kalimat. Nah, di dalam hal ini ya satu fakrah. Ya. Nah, ini dari awal sebutnya kalimat dari awal sampai akhir kan disebut fakrah ya. Dari awal sampai akhir kan disebut fakrah. Mungkin dalam bahasa kita apa? Paragraf ya. Paragraf dalam bahasa kita. Ya. Dalam satu paragraf di situ ada ya terdiri dari kalimat-kalimat, gitu kan ya. Dalam satu fakroh biasanya kan terdiri dari kalimat-kalimat. Nah, kemudian kalimat-kalimat itu ya, sebutnya diambil dibagi tiap-tiap kalimatnya, ambil ini ada ini ada ini. Nah, tadi di sini ada kalimat yataqarab zaman yang kusul amal, yang ini kalimat kan, suatu kalimat-kalimat. Nah, di dalam kalimat-kalimat ini atau sebut saja masing-masing kalimat ini memiliki kesamaan dalam hal panjang pendeknya, gitu ya. Kemudian juga di dalam polanya, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat taqarrub zaman yang kusul amal itu juga tidak panjang kan? Semuanya hanya terdiri dari dua kata ya. Yalqasyuh, yaksurul haraj gitu. Ini tidak panjang. Nah, ini di sini sekali lagi panjang pendeknya sama. Kemudian yang kedua polanya. Coba lihat, ya taqarrub zaman dan yang kusul amal apa ini? Polanya jangan tidak memperhatikan pola apa kata ya. Karena ini kan kalimat yang jadi itu ini masalahnya. Jadi polanya adalah pola kalimat itu sendiri. Ya. Apa di sini? Yang kusuk, yang ya taqarrub zaman kalimat apa? Jumlah apa? Fi'liyah, Pak. Fi'liyah. Yang kusuk fi'liyah ya. Nah, itu kan sama ya. Itu sama polanya fi'liyah, yalqa juga fi'liyah, yaksur haraj juga fi'liyah semua. Nah, gitu. Itu di situ yang saya katakan tadi polanya sama. Gitu. Nah, kemudian di akhirnya, di ujungnya, apa ujung kalimat itu? Ya zaman tadinya, zaman, amal, kan gitu ya, syuh, kemudian haraj, itu tidak ada, nah, di situ ya, tidak ada ketentuan bahwa itu harus nyajak, gitu ya, harus nyajak atau nyajak, ini artinya bersajak, gitu ya. Tidak ketentuan harus bersajak. Nyajak mau cek orang Sunda, marinya. Gitu. Jadi tidak ada ketentuan harus bersajak, tidak usah. Pokoknya bebas aja di akhirnya mau bersajak ataupun tidak. Yang penting tadi kalimat itu. Yang penting itu. Tul dan panjang dan pendek. Polanya sama. Jadi panjang pendek itu bukan begini kan, bisa jadi ada kalimat yang satu penuh dengan keterangan sehingga panjang gitu ya. Karena banyak keterangan. Tapi kalimat yang satu lagi tidak ada keterangan, tuh kan beda. Jadinya panjang pendeknya jadi beda. Ya. Jadi satu kalimat ketika menyatakan kalimatnya sama-sama fi'liyah,
Ya. Tapi yang satu tadi banyak maf'ulnya misalnya ya, banyak keterangan-keterangannya, tapi satu lagi tidak ada, gitu ya. Nah kalau itu berarti tidak masuk dalam sama panjang dan pendeknya. Ya, tapi yang sama panjang pendek itu kalau fi'il fa'il saja, mungkin fi'il fa'il maf'ul saja, dua-duanya artinya sama gitu ya. Fi'il fa'il saja dua-duanya. Nah, atau fi'il fa'il maf'ul saja dua-duanya. Nah, itu seperti itu ya di dalam hal polanya tadi ya. Jadi tidak ada yang satu ada fi'il fa'il sama terakhir yang satu lagi ada fi'il fa'il maf'ul. Itu namanya kan tidak sama polanya kalau seperti itu. Nah, kedua kalau ismiyah ya ismiyah ya. Coba Anda lihat di nomor 2. Awwaluha ana ya. Akhiruha fana. Ini jumlah apa? Halaluha hisab, haramuha iqab. Ini jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah, Pak. Nah, gitu ya. Itu ismiyah semua kan satu pola ismiyah. Nanti ismiyahnya juga jangan begini juga. Tidak yang satu khobar muqaddam ya. Mubtada muakhar, yang satu lagi yang normal artinya yang asal yaitu mubtada khobar. Ya, jadi tidak khobar mubtada satu lagi mubtada khobar tidak. Jadi itu mubtada khobar mubtada gitu ya. Artinya khobar muqaddam mubtada muakhar. Itu namanya polanya sama di situ ya. Nah, ini Anda lihat awwaluha ana wa akhiruha fana halaluha hisab wa haramuha iqab ya. Ya, di sini secara kebetulan ana, fana satu pola, ya. Kemudian hisab, iqab satu pola. Ini tidak berarti harus seperti itu dari sisi kata, gitu ya. Artinya begitu silakan, enggak juga enggak apa-apa, gitu ya. Gitu ya. Atau juga berikutnya. Coba kalau Anda lihat berikutnya. Man soha fiha amina wa man marodo fiha nadima. Tadi berarti yang awal tadi dari awal sampai iqab ya. Nah sekarang udah lagi. Man soha fiha amina wa man marodo fiha nadima wa man istagna fiha futina wa maniftaqara fiha hazina ya. Wa man sa'alaha fa'atathu wa man qada anha atathu wa man nadhara ilaha a'matu wa man nadhara biha basirathu. Nah, Anda lihat itu kalimat apa? Banyak sekali itu. Kalimat apa? Halo? Ini kalimat apa? Anda lihat dari man ya, dari man soha fiha amina. Dari situ. Kalimat apa? Istifham bukan, Pak? Kan. Coba. Man soha fiha amina. Siapa yang sehat? Ya. Urusan dunia itu amina. Tenang. Sejahtera. Syarat bukan, Pak? Hah? Syarat. Jadi ini jumlah syartiyah ya. Jumlahnya jumlah syartiyah. Ya kan? Nah, itu ini jawab syaratnya mana? Jawab syaratnya mana? Dalam kalimat pertama, jawab syaratnya mana? Dalam man soha fiha amina. Kan isim syaratnya mana? Yang syartiyahnya mana? Ada tuh syaratnya. Pihak. Man. Ya kan? Man, ya. Itu. Nah, man soha fiha, itu ya. Man soha fiha amina. Itu ya. Nah, di sini ada amina sebagai jawab syaratnya. Waman maradha fiha nadima. Maka bisa kalau di Indonesia kan maka ada kata makanya. Nadima maka nyesel gitu ya.
Wa man istaghna fiha fatina, maka gitu ya. Maka itu di situ. Ini ada makanya, ada yang ini tidak ini yang semua tidak disebutkan makanya tanpa fa semua ya kan. Man sohafia amina tanpa fa semua. Man sohamadufia nadima tanpa fa. Man istagnafia fatina tanpa fa. Kan kalau pakai fa amina, fa nadima, fa fatina, futina ini ya. Fa futina, wa man istaghfara fa hazina. Ya. Nah, ini tidak pakai fa. Ini semua satu pola kan berarti. Berikutnya coba. Wa man sa'alahu laha fatathu atatu, sama ya. Wa man sa'ala fatathu wa man qa'ada anha atatu wa man nadhara fi a'madhu, dan seterusnya. Ini juga tanpa haraf apa jawab itu fa di sini ya. Jadi pola-polanya gitu ya. Itu sama tadi ya, dan polanya. Jadi tul dan kosernya arti panjang pendeknya sama, wajannya sama, polanya sama, kan? Dan juga di situ lagi di akhir tidak harus bersajak, walaupun di sini nyajak gitu ya. Nah, di sini nyajak, tapi tidak berarti harus nyajak. Gitu. Ya kalau mau nyajak ya silakan aja kan gitu ya. Gitu ya. Bahkan ini nah sebentar. Kalau awaluha ana wa akhiruha fana, kalau dilihat dari sisi badi lain ini masuk badi apa? Awaluha ana wa akhiruha fana halal hisab wa haramuha iqab. Ini kalau dilihat dari sisi badi lain badi apa? Muqabalah, Pak. Muqabalah ya. Itu. Nah, itu. Oke, itu ya. Jadi kembali kepada istiwa. Istiwa itu patokannya kalimat. Gitu ya. Kalimat. Kalau tadi sajak, patokannya adalah pada qafiyah. Bunyi akhir qafiyah di akhir, ya gitu. Bunyi akhir qafiyah. Itu kalau di dalam di dalam sajak tadi. Ya. Tapi kalau ini nih, jadi ada satu paragraf di dalamnya biasanya kan kalau satu paragraf itu ada banyak kalimat, kan biasanya gitu. Ada beberapa kalimat. Nah, kalimat ini kalau kemudian dipecah-pecah itu masing-masing. Nah, masing-masing kalimat antara yang satu dengan yang lain itu memiliki kesamaan. Panjang pendeknya dan polanya. Itu aja biasanya ya. Memiliki kesamaan panjang pendeknya dan polanya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak. Kalau tidak ada, saya hanya sedikit saja ini. Anda sudah ini jinas ya. Sudah belajar kemarin jinas ya. 2 minggu yang lalu ya kalau tidak salah. Nah ini coba saya ingin kita punya waktu masih berapa 6 menit 10 menit ya. Jam 1 atau jam 2 masih lama ya. Masih lama, masih sekian puluh menit lagi. Coba saya ingin deskripsi dari Anda tentang jinas-jinas yang ini. Ya. Karena saya yakin ini juga Anda mungkin sudah. Ada mungkin di antara contoh Anda sudah tahu atau sudah pernah mendapatkannya. Coba ini ada 7 contoh. Ya. Anda baca 5 menit, silakan diamati kembali, kemudian jelaskan. Ya, gitu ya. Silakan. Apa yang bisa Anda deskripsikan dari 7 contoh ini? Dan ya, silakan. Dalam menit, saya tunggu. Saya kira Anda ini mudah bisa, karena kemarin sudah belajar jinas.
Jinas itu Hmm. pas diucapkan persis sama tapi maknanya berbeda, Pak. Jadi diucapkan sama ya, bentuknya sama ya, tapi maknanya berbeda. Oke. Betul. Terus yang kedua, itu tadi dasar ya, itu dasarnya. Itu dasarnya, seperti itu. Kemudian berikutnya. Itu yang merah-merah itu, kecuali yang satu, kecuali yang apa ini, munzarin, nah ini, kecuali ini semuanya ini makna ya. Yang merah-merah ini makna dari kata, mana kata sebelumnya dia. Ya. Nah, selanjutnya gimana? Sebab itu Sari ya, Maya, Tasya ya? Tasya itu siapa tulisan? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, itu baru satu apa itu ya? Baru satu bagian, saya sebut gitu. Baru satu sisi. Dan itu adalah dasarnya. Ya, selanjutnya. Selanjutnya yang diperhatikan ada 4 komponen, Pak. Ada 4 komponen ya. Nah, itu harus menjadi dasar ya, 4 komponen itu. Harus menjadi dasar berikutnya. Oke, yang 4 komponen itu apa? Ada jenis hurufnya, ada harokatnya, tertibnya, sama satu lagi jenis huruf, harokat, jumlahnya Pak, sama tertibnya. Coba, Anda dalam contoh ini, terapkan ke contoh ini. Kalau nomor 1 itu yang tampak semuanya sama. Semuanya sama ya. Jadi artinya 4 komponennya ada. Iya. 4 komponennya ada ini. Solaitul maghriba fi biladil maghriba fi biladil maghribi. Beda bahasa sama ininya, harokat A dan I-nya. Artinya semua komponen 4 ada. Ada. 4-4-nya ada ya. Coba Anda uraikan. Tapi yang terakhir bedanya di harokat kayaknya Pak. Solaitul maghriba banyak fathah, fi biladil maghribi Kalau asrof. yang akhir itu tidak jadi patokan sebenarnya. Berarti karena itu ya seringkali fungsinya ya itu ditentukan oleh fungsi kalimat. Iya. Gitu ya. Jadi nanti kalau Anda bicara harkat secara sorfi. Ya. Secara sorfi. Bukan secara nahwi. Ya. Karena kalau secara nahwi nanti pasti kemungkinannya kan bisa berbeda, ya. Nah, sedangkan ini kan yang dijadikan tadi pegangannya adalah kata ya. Iya, Pak. Nah, kalau kata kan berarti tadi patokannya bukan nahwi, sorfi. Oke, berikutnya. Tadi maghrib ini coba Anda urai dengan yang 4 komponen. Terpenuhi enggak? Coba benar enggak? Kalau untuk harokatnya sama, Pak. Dari sisi dalam sisi sampingnya. Urai satu. Tadi dari sisi harokatnya. Harokatnya sama. Oke. Terus susunan katanya sama, pakai alif lam semua. Urutannya lah sama. Soalnya juga enggak sulit terlalu itu. Jumlah hurufnya juga sama. Sama. Terus? Sama jenisnya sama. Sama. Ya. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua itu ada perbedaan di alif lam, Pak. Tapi alif lam itu jangan dihitung. Alif lam itu dihitung. Iya. Alif lam itu urusannya jadi dengan nahwi lagi. Urusannya dengan nahwi lagi. Ya, nggak usah diperhatikan. Kalau al tuh ya. Karena al itu nggak usah perhatiin, tapi itu nahwi urusannya. Oke. Berarti masih tam dong, Pak? Iya.
Sama ya, sa'ah kan gitu. Nah, itu satu sa'ah yaumul qiyamah, satu sa'ah yang terkait dengan waktu, gitu kan? Wahidat sa'ah arzamaniyah, gitu. Itu. Jadi di situ alnya sekali lagi itu tidak dibalik ini kan itu hubungannya dengan sebutnya tadi nahwi, gitu ya, tidak sorfi. Oke, berikut. Karena al di situ kan bukan al zaidah kan, bukan zaidah kan, ya? Iya, Bukan. Pak. Ya. Tapi kalau dalam sorfi nanti zaidah kan, misalnya, gitu. Kalau ada yang nambah mungkin zaidah. Gitu. Oke, berikutnya. Mungkin langsung ke nomor 5, Pak, yang beda. Nomor 4 dulu. Nomor 4. Munzirin sama al-munzirin sama berarti Pak Tam. Dia cuman enggak. Satu, coba. Walaqad arsalna fihim munzirin. Fanzur kaifa kana aqibatul munzirin. Oh iya benar. Ada perbedaan di harokat, Pak. Nah, ini perbedaan di sini ya. Kalau di sini. Jadi kalau tadi bi ba enggak, tapi di sini ada za zi ini ya dari tengah sorfi kan. Munzirin dan munzarin di harkat. Nah, gitu kan. Terus yang nomor 5 asak sama al-musak mungkin, Pak. Sama masak ya. Ya, masak. Karena sak 1 dan sak 2 itu sama, sak-sak juga. Nah, kodamnya bisa di situ atau di sini sama aja. Gitu ya. Kalau sak ini dengan masak. Sak 1 al-qadam, kalau masak marji, masir mananya. Nah, apa bedanya di sini? Yang satu fa'il ya, Pak. Yang satu isim. Jangan melihat di sisi nahwi. Jangan melihat sisi nahwi. Ya. Kan tadi kata Anda ada 2 pelafalannya 2 itu sama, gitu kan gitu. Ada 2 lafal yang sama mana beda gitu kan ya. 2 kata yang sama mana yang beda. Gitu 2 makna 2 kata sama dalam itunya beda makna. Gitu. Nah, ini ada bedanya apa? Satu ada ma, mim. Ya. Nah, ini berarti jumlah hurufnya ini beda ya. Di sini jumlah huruf. Nah, kemudian nomor 6. Nomor 6. Hurufnya, Pak. Huruf apa? Huruf H dan A. Dan hamzah ya. H dan hamzah. Meskipun artikulasinya sama. Ya, terus dilihat juga dari sisi voiceless-nya, bersuara tidaknya dari sisi pita suara sama juga. Ya. Gitu. Oke. Jadi ada perbedaan huruf ya. Yan haun, yan ha dan yan a. Hanya itu bedanya. H, a gitu ya. Ya, dan gitu. Oke, berikutnya yang ke-7. Itu tertibnya, Pak. Nah, urutannya ya. Ini urutan. Ini secara metatesis di sini terjadi ya. 1 ain itu di awal, sementara di yang satu lagi ain itu di bunyi ketiga ya. Iya, Pak. Nah, kemudian wawu sama ro. Nah, ro ini di dalam aurat itu ya. Di bunyi ketiga, posisi ketiga, maka di kata yang keduanya di posisi awal. Nah, ini ya. Itu yang hanya ain dan ro yang tertukar. Tukar posisi ya. Ain dan ro. Itu maknanya aurat itulah sesuatu yang kalau dilihat malu atau yang melihat juga malu. Gitu ya. Kemungkinan kan gitu ya. Itu namanya aurat. Sesuatu yang kalau dilihat buruk kayak gitu ya. Dilihat buruk. Diperlihatkan juga buruk, dilihat juga buruk. Gitu. Kemudian kalau ra'a ya. Ra'at ini adalah al-khauf. Gitu. Kali ini hadis ini sebenarnya. Doa yang hadis ini dari hadis yaitu terkait dengan perang Khandaq. Gitu ya. Jadi ada sahabat ketika perang Khandaq itu merasa ketakutan. Nah, terus
dia meminta doa kepada Nabi, gitu ya, minta doa kepada Nabi untuk menghilangkan ketakutan tadi. Jadi untuk menutup malu dan ketakutan. Apa kan kalau kalah malu, begitu ya? Jadi hina, rendah. Itu kan malu teaternya dasarnya hina, rendah. Kalau kalah itu juga malu, hina, rendah, gitu ya. Kemudian tadi juga supaya tidak ketakutan, jadi berani. Gitu. Jadi doanya ini, ya. Nah, kalau Anda merasa era dan takut, ya pakailah doa ini, sehingga nanti Anda akan percaya diri. Allahumma astur auratina wa amin rawatina, gitu ya. Hadisnya ini sahih. Maaf, Bapak motong, waktunya udah habis. Ya, oke. Jadi di dalam hal ini Anda sudah bisa menguraikan ini prinsipnya. Jadi bahwa definisi yang tadi silakan Anda disempurnakan lagi, ya, sehingga nanti kelihatan ya adanya perbedaan atau adanya pembagian tam dan goer tam atau apa? Atau nakis tadi ya. Nah itu. Kemudian nanti di dalam yang nakis sendiri Anda ini juga ya bisa kemudian akhirnya gedang itu bisa membagi ya dengan 4 contoh 4, 5, 6, 7 ini bisa kelihatan pembagian tentang jinas itu ya, seperti apa jinas nakis itu ya gitu. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi Anda ketika membuat definisi, buatlah yang sempurna sehingga orang ketika baca definisi itu sudah langsung bisa memahami betul sampai detil, istilahnya gitu ya, sampai dalam. Ya. Jadi bukan ngambang. Nah, kalau seperti tadi hanya ada 2 kata gitu ya, sama bunyinya tapi mananya beda. Nah, itu kan masih belum memberi pengertian apa-apa, gitu ya, belum memberi pengertian apa-apa, ya. Oke, barangkali itu saja, ya. Jadi, insya Allah kita minggu depan kita UTS, ya. Nah nanti UTS-nya seperti apa nanti kami akan ngobrol, gitu ya, akan ngobrol dulu, ya. Nah, naktafi bihada fa. Insyaallah nahnu naltaqi fi usbilat insyaallah fa ila liqa ma'assalam. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak. Turun Pak.